Hai sob, welcome back to my channel. Nah, ketemu lagi nih sama gua. Nah, di video kali ini gua akan ngebahas experience atau ownership memiliki MT25 selama kurang lebih 5 tahun. Nah, apa aja yang kendala gua alami, terus plus minusnya tuh motor akan gua coba ucapin atau gua ungkapin di video kali ini. Di sisi lain lagi hype juga nih, lagi rame nih MT25 sama R25 keluaran terbaru dengan spek yang menurut gua nggak begitu fantastis perubahannya, tapi harganya berubahnya begitu fantastis, dan itu pasti ada pro kontra lah ya. Terlepas dari semua itu, mari kita akan bahas satu persatu. Oke, gue akan ngebahas suka dukanya dulu ya. Jadi sebelum gue akan loncat ke MT25 menurut gue worth atau enggak yang terbaru itu, kita akan ngebahas experience atau ownership-nya gue ketika gue memiliki MT25 selama kurang lebih 5 tahun. Dan tepat kemarin di Desember, sebelum motor itu akhirnya berpindah tangan dari gua, dan gue jual itu di kota Kalimantan Selatan, dan pembeli juga alhamdulillah orang sini. Hampir 2 minggu atau 3 minggu plat nomor itu berganti, gua memutuskan untuk menjual. Jadi kemarin plat nomornya itu hampir ganti dan ada kegalauan karena ada motor baru yang harus gua rawat dan ada kuota yang cuma dikasih gua boleh memelihara motor biasa lah sob, ya kan, kita tahu lah siapa yang kasih kuota itu. Oke, langsung aja. Jadi 3 alasan kenapa gua akhirnya menjual. Sebelum masuk ke pembahasan itu, jadi buat penonton baru mungkin kalian bisa cek dulu video gua yang lama, nge-review full MT25, ini bisa dicek. Terus ada juga komparasi sama Z250, walaupun itu agak sedikit nggak apple to apple, tapi mereka bermain di kelas yang sama dan kalian bisa cek. Terus kalian juga bisa ngecek nih video touring gua sama MT25 gitu. Sob, mau gua dicek dulu. Oke, short story. MT25 gua kemarin tepat hampir berumur 5 tahun. Itu pertama. Dan kilometer yang gue jual ketika kemarin gue pakai itu motor itu almost 18.100. Dan selama gue pakai itu motor hampir nggak pernah ngerepotin gue. 99% gue bilang gue happy dan nyaman banget sama itu motor, dan so far nggak ada kendala yang berarti ketika gue pakai itu motor. Terus di sisi lain motor ini juga bukan motor harian buat gue. Jadi motor ini adalah motor yang belum tentu sebulan sekali gue keluar pakai itu motor, belum tentu 3 bulan sekali, tapi gue tetap rajin manasin, gue tetap ganti oli 6 bulan sekali. Dan ini motor sekalinya keluar pasti kilometer yang nggak mungkin cuma 10 atau 30 km. Jadi yang pasti gue pakai akan kurang lebih minimal sampai 500 km itu sekali trip. Kecuali gue ikut join sama touring pendek lah ya, itu paling 200 sampai 300 kilo gitu sob. Terus di sisi lain 18.000 km itu juga nggak cuman buat muterin komplek atau muterin San Moria dalam kota. Itu gue udah pakai sampai Aceh, gue udah pakai sampai Bromo, 360 Jawa, 360 Bali, 360 Lombok, terus ke Aceh juga itu full darat dari Semarang waktu itu, terus ke Jakarta lanjut ke Aceh. Jadi menurut gue ini motor durability-nya oke banget. Terus di sisi lain sebelum gue jual kemarin gue juga udah sempet servis, kurang lebih biaya servisnya itu hampir 340 apa ya, gue lupa, nanti gue coba tampilin ini notanya. Itu belum termasuk spare part yang antara lain gue ganti. Gue kemarin ganti filter oli sendiri, gue ganti olinya juga sendiri, gue pakai oli rekomendasi gue sendiri. Terus gue ganti minyak remnya itu juga gue bawa sendiri, gue pakai yang Brembo DOT5 yang kemarin biasa gue pakai buat track day. Jadi gue lakuin servis yang cukup impact, mulai dari filter udara, terus gue kuras air radiatornya, terus gue ganti minyak remnya supaya ini udah masuk ke tahun kelima. Menurut gue belum gue jual atau dijual nggak dijual, nih motor memang harus gue tetap rawat, karena menurut gue motor itu bukan cuma hanya kendaraan atau alat transportasi, dia tuh jadi partner gue selama gue menjalani perjalanan touring kemanapun. Jadi mau nggak mau ya harus gue rawat semaksimal mungkin gitu. Bukan karena perkara gue pengen jual nih motor terus akhir gue servis, enggak. Itu memang selalu gue lakukan servis tahunan, walaupun gue nggak sering ke bengkel karena itu masih bisa gue rawat sendiri lah ya. Terus di sisi lain selama perjalanan atau MT25 ini gue pakai, apa aja sih bang yang jadi kendala atau plus minusnya di motor? Oke, gue akan ceritain sedikit beberapa spare part fast moving yang udah gue ganti. Pertama kali itu motor datang, gue langsung ganti ban karena gue ada untrust sama tuh ban atau ban sabun lah ya, jadi agak kurang enak. Itu pertama kali gue pakai tuh, ada videonya. Abis itu gue ganti bannya literally depan belakang gue ganti langsung satu set. Gue pakai Pirelli sama IRC, atau yang terakhir gue pakai Pirelli. Dan penggantian terakhir itu gue lakukan di Bukit Tinggi pas perjalanan gue dari Semarang ke Aceh. Dan di Bukit Tinggi itu gue ganti full pakai ban yang medium kompon
karena bannya di sana terbatas ya pilihannya. Terus apalagi yang biasa gue ganti, kalau oli, filter oil itu udah common lah ya. Spare part, kemarin gue spare part ganti sen. Lampu sen ini memang agak sedikit doesn't make sense ya menurut gue ya. Karena apa? Dengan part yang sekecil itu, harga lampu sennya sebiji hampir 250-an. Saya ingat gue, 250 atau 275. Dan gue ganti 4 partnya bukan karena gue jatuh, karena di pengiriman, ekspedisi. Jadi gue kemarin ada traumatik, kalian bisa cek di reels IG gue. Ekspedisinya agak kurang bagus di mata gua. Akhirnya gua ganti part-partnya karena patah karetannya. Jadi salah satu menurut gue yang agak kurang worth it dari motor adalah lampu sennya ringkih banget, oklek-oklek. Kalian nanti bisa gua kasih lihat lah fotonya. Gua ada beberapa foto part nih motor sih sebelum waktu gua jual. Terus ada juga part yang gua ganti, yaitu seal shock depan bagian kiri. Itu gua dapetin setelah gua balik touring dari Lombok, seinget gua. Jadi waktu itu gue nggak beli cover shock USD tuh mungkin selama perjalanan, karena kan biasanya gue touring antara bulan-bulan Januari sama Agustus lah ya. Nah itu hujannya lagi deres-deresnya, hampir selama perjalanan tuh gue ketemu hujan terus. Balik dari sana itu udah agak bocor, tipis banget. Mungkin karena gue orang itu perasa, jadi bocor setipis itu gue langsung minta ganti. Dan itu spare partnya murah lah ya, sekitar hampir 50 atau 100 ribu. Waktu itu gue lupa. Ongkosnya itu pokoknya total tuh hampir 250.000 termasuk minyak shocknya. Gue pakai bawahnya Yamaha. Terus apa lagi nih? Aki waktu gue touring ke arah Pacitan ya, ke arah Trenggalek, karena waktu itu gue pengen muterin 360 Jawa Tengah Trenggalek. Akinya itu tiba-tiba mati. Ada short story-nya, mungkin kalian bisa dicek in detail. Mungkin karena udah usia juga, itu memasuki tahun keempat seingat gua, dan itu akinya mati aja tiba-tiba di tengah jalan. Dan itu menurut gua kondisi yang wajar dan normal ya, karena akinya juga tipe kering bukan yang tipe basah. Oke, apalagi yang gua ganti? Yang gua ganti kampas rem. Seingat gua kemarin kampas rem belakang ya, lupa gua. Seingat gua kampas rem belakang. Sebenarnya kampas rem belakangnya itu nggak tipis-tipis banget. Kemarin gua ngomong sama dealer, bang masih bisa nggak? Cuman karena motor gua tinggal ya kemarin, karena gua ada sedikit kerjaan. Terus dia bilang, bang ini udah tipis. Gue minta fotonya agak lambat. Ya udahlah ganti aja lah, mumpung sekali di bengkel gitu. Jadi kemarin akhirnya diganti, terus dikasih ke gue. Dan kampas remnya so far sebenarnya kalau mau gue cek itu masih sekitar 35-40%. Setelah gue cek, tapi udah terlanjur ganti ya, so far oke aja. Karena gue tipikal orang yang agak safety drive atau defensive drive riding. Jadi rem itu nggak amat sangat kepake ketika gue jalan, jadi jarang gue pakai rem dadakan. Oke, apalagi yang gue ganti? So far part fast moving selama hampir lebih kurang 5 tahun gue pakai itu hanya itu tadi yang gue list. Jadi ada ban bawaan pabrik gue ganti, terus di tengah jalan gue ganti juga karena habis, karena gue pakai ban soft compound waktu itu tipe slick. Terus ada aki, ada sen juga karena kesalahan atau human error, bukan karena rusak di gue. Aki ini karena usia pemakaian. Terus ada kampas rem ini memang karena usia pakai tapi masih 30-40% masih worth it. Terus sisanya apalagi yang gue ganti? Nggak ada. Seinget gue itu doang, dan gue cek itu hampir 99% itu masih original. Termasuk rantainya, itu masih oke. Termasuk filter udara ya, masih bagus dan masih bisa digunain. Bahkan sampai kilometer 25-30 ribu kemarin gue cek. Jadi overall gue pakai MT25 ini buat yang versi kemarin itu oke banget. Nggak ada kendala berarti. Bang, kelistrikan bermasalah nggak? Nggak pernah. Gue alhamdulillah selama pakai itu motor nggak pernah bermasalah. Terus di sisi lain, bang katanya kiproknya suka lemah dan bla bla bla. Enggak, kiproknya enggak. Bahkan itu udah pernah gue tes buat gue tuker ke kiprok R25 temen gue, si Alif, yang temen track day. Itu di sana juga nggak masalah. Jadi kiprok bermasalah atau kelistrikan bermasalah, mungkin akinya kalian soak, itu kalian paksa buat jalan, akhirnya merembet ke kiprok, merembet ke magnet, merembet ke spool dan macam-macam lah ya. I don't know, tapi gue nggak pernah bermasalah. Kilometer M25 kemarin memang masih agak terbilang cukup rendah untuk ukuran motor 5 tahun, hanya 18.000 K. Tapi gue sebelumnya pernah punya R25, usianya juga hampir 5 tahun, gue jual di tahun keempat, dan itu kilometer udah 34.000 lebih jauh gue pakai, dan itu juga udah pernah gue pakai kaca. Cuman waktu itu gue masih belum ngevlog, karena awal-awal itu gue masih pakai kamera Xiaomi, terus gue masih belum tahu yang namanya platform YouTube gitu sob. Jadi so far gimana kalau menurut abang penggunaan MT25 yang lama atau versi 2? Menurut gua, kalau gua bilang itu worth it banget. Jadi biaya servis murah, harga spare part murah, perawatannya mudah, terjangkau, dan part substitusinya juga ada lumayan banyak. Dan Yamaha ya kita tahu lah ya, bengkelnya ada cukup lumayan di mana-mana gitu. Jadi menurut gua kalau kalian
mau melihara atau meminang MT25 versi 2 itu masih worth kalau buat gue. Nah, sekarang gue kasih tahu alasannya 3 hal tadi kenapa gue jual. Karena pertama, gue ada kedatangan CF Moto. MT25 bukan berarti nggak baik buat riding position, hanya ada beberapa komponen atau yang gue adjust, yaitu CF Moto punya behel belakang dan MT25 yang V2 itu nggak punya. Dan behel belakang itu udah behel belakang kayak motor adventure lah ya. Jadi gue lebih simple kalau mau pergi kemana-mana. Kemarin udah gue tes, ada video gue CF Moto gue pakai buat ke ujung selatan Kalimantan. Nanti mungkin videonya akan gue post selanjutnya. Terus yang kedua, udah 5 tahun juga. Jadi yang kedua nih motor udah 5 tahun. Dan ini ada pergalauan nih kemarin. Gue tetap dengan stay motor yang sama atau gue mencoba motor lain. Ya. Yang kedua akhirnya gue pilih, oke deh. Gue udah pesen sebenarnya CF Moto dan MT25 itu belum laku. CF Moto itu waktu itu udah pesen dan udah di jalan motornya. Nah, MT25 itu gue bilang ke shop gue. Terus gue bilang ke shop gue, "Shop, ini motor kalau udah gue perpanjang plus STNK-nya udah gue ganti plat, gue nggak akan jual ya." Gue bilang gitu. Karena ini so far sebenarnya motor masih gue sayang. Karena apa? Waktu itu ada kegalauan antara CB650 atau MT25. Tapi CB650 baru banget nih, usianya baru genap setahun, masa udah gue jual gitu. Ya udah akhirnya gue ngalah sama si MT25. Yang ketiga terakhir, ini alasan paling kuat, bosen. Ya wajar lah ya, manusia ada sedikit bosennya, tapi bosennya itu bukan karena gue nggak suka sama modelnya atau gue nggak suka sama motornya, tapi motor itu memang everlasting. Nah, bosen alasannya ini dia. Jadi gue udah ngerasain motor 2 silinder dengan konfigurasi 180 ini udah cukup lama, udah hampir 10 tahun mulai dari R25 ke MT25 yang terbaru. Jadi gue ngerasa gue mau coba explore yang lain lah ya, konfigurasi mesin yang lain. 270 itu fitting order yang gue idam-idamkan dan impi-impikan. Nah, ini nanti bridging yang gue pakai nih. Kenapa akhirnya gue bilang MT25 yang terbaru itu kalau di versi sama yang lama gimana menurut gue? Oke, gitu. Nah, sekarang langsung aja masuk kita ke bahasan itu. Jadi menurut gue nih, MT25 yang terbaru di versi sama yang V2 menurut gue cuma ganti celana. Kenapa? Yang berbeda itu hanya lampu belakangnya doang. Dan lampu belakang itu menggunakan lampu belakang MT07. Jadi biar kelihatan MT series. Dan tetap joknya misah, itu yang terpenting. Jadi MT25 yang versi 3 itu nggak ada bedanya menurut gua halayaknya secara overall dengan MT25 versi 2. Karena apa? Gue bilang ganti baju, mesin secara basic mungkin sama, horsepower sama, tapi torsinya turun 1 Nm karena dia ngejar Euro 5, bilangnya begitu. Dengan sedikit tuning, ubahan, kompresi agak sedikit lebih padat, terus panjang klep agak dipendekin, ya whatever itulah. Menurut gue secara mesin itu nggak ada ubahan sama sekali. Bang, tapi itu kan motor touring. Apa sih yang lo harap dengan motor touring dengan top speed? Yes, setiap orang punya preferensi beda-beda ya sob, balik lagi ke gue. Tapi menurut gue udah ngerasain MT25 itu agak sedikit flat di bawahnya, terus di atasnya juga tarikannya yang nggak spesial banget. Tarikan masih oke, cuman nggak spesial banget. Tapi kalau lo mau jual atau market competitiveness, kita bisa lihat lah di kelas 250 ini kalau di market Indonesia ini agak sedikit sensitif. Jadi speed, horsepower itu masih jadi parameter utama kalau orang mau beli motor. Ya bang, tapi kan itu buat pasar global. Ya balik lagi gue bilang, kan kita ngomongin di pasar market Indonesia ya. Kalau dia mau jual pasar global dan ini mungkin tren yang terbaik atau konfigurasi dan produk terbaik setelah mereka melakukan analisis, ya sah-sah aja. Itu kan pabrikan. Sekarang keputusan dari kalian. Kalau kalian suka, kalian beli. Kalau enggak, ya udah. Kalau gue ini kan berkomentar karena gue melihat dari komparasi versi V2 seperti ini. Bang, mesin ini ada perubahan loh, AC slipper clutch. Yes, it's agree. AC slipper clutch itu kepake banget buat MT25 yang terbaru. Cuman menurut gue perubahannya masih belum signifikan lah ya. Bang, ada quick shifter? I don't know lah ya, ada quick shifter nggak ya? Tapi setahu gue yang R25 atau R3-nya ada quick shifter. Cuman MT25 gue belum cek spek detail dia atau quick shifter atau enggak. Tapi menurut gue quick shifter kalau di motor touring itu masih agak kurang kepake. Kenapa gue bilang kayak gitu?
gue punya motor kemarin track day, gue bikin pakai quick shifter dan itu pakai banget, enak kalau buat motor speed atau track day karena tang 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 kita bisa dengerin suara irama. Tapi kalau buat motor touring kayaknya kayak ada yang kurang sih sensasinya menurut gue loh ya. Balik lagi ke user atau pengguna. Terus dia juga udah full ABS. Nah ini salah satu fitur keamanan yang menurut gue membuatnya harganya jadi terkerek naik, dan fitur ABS ini memang mahal secara harga gitu sob. So, menurut kalian MT25 yang terbaru worth atau enggak? Balik lagi ke kalian. Kalau menurut gue sih, itu motor cuma ganti celana doang lah ya, bukan bener literally motor baru. Karena kalau kalian compare atau ngeliat dari sisi depannya, itu motor muka depannya itu sama aja. Yang bener ganti baju dan celana itu adalah R25. Kalau MT25 ganti celana doang. Itu menurut gue. Thank you udah ngeliat video kali ini dan see you di next video. Bye-bye.